Baiklah, jadi, mengapa Yesus harus mati? Dan mengapa Anda tidak bisa menyangkal pendamaian, tanpa membahayakan kehidupan kekal Anda? Masalahnya adalah mengenai keadilan dan belas kasihan. Hukum Allah berpusat kepada hal ini, karena keadilan merupakan kata yudisial. Dan Anda tidak bisa memiliki kata yudisial tanpa hukum. Ya, itu benar. Apakah benar? Ya. Jika Anda pergi ke pengadilan, Anda dihakimi berdasarkan hukum. Dan orang yang mewakili Anda adalah seorang pembela atau pengacara. Dan adanya hakim yang menghakimi Anda. Benar. Jadi, keadilan. Nah, upah dosa ialah maut. Jika kita memfrasenya, upah dari pelanggaran hukum ialah kematian. Dan jika Anda menjadi seorang pelanggar hukum, maka keadilan menuntut bahwa Anda harus mati. Itu yang dikatakan hukum. Baiklah, apa yang dituntut belas kasihan? Belas kasihan menghilangkan hukuman. Jadi penjatuhan hukuman tidak ada lagi. Jadi Martin, bisakah Anda mengatakan, keadilan dan belas kasihan merupakan dua hal yang berlawanan? Ya. Mereka sangat berlawanan, benar. Keadilan menuntut kematian, belas kasihan menuntut kehidupan. Benar. Dua hal ini sangat berlawanan. Jadi ketika Anda ingin mengatakan bahwa pelanggar layak mendapat keadilan, maka itu mesti tidak mengecualikan belas kasihan. Ya, karena hukuman mesti dilaksanakan. Benar. Nah, saya menduga bahwa setan ketika diusir keluar dari sorga, yang merupakan keadilan, berkata kepada Allah, "Maaf, bagaimana engkau bisa memberi belas kasihan kepada manusia ketika mereka melanggar, padahal engkau adalah Allah yang adil? Jika mereka melanggar, mereka pantas mendapat hukuman yang sama, yakni kematian. Tetapi engkau berkata, engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan, dan akan mengampuni mereka. Maka engkau bukanlah Allah yang adil." Nah, jika kita menangkapnya seperti itu, setan memang benar. Baiklah. Nah, bagaimana jika saya mengatakan, keadilan dan belas kasihan saling berciuman di kayu salib? Jadi dalam suatu cara, kayu salib mesti memuaskan tuntutan keadilan. Tepat sekali. Dan yang memampukan tuntutan belas kasihan dalam suatu cara. Ya. Benar. Benar. Baiklah, jadi, salib adalah suatu titik penting. Dan penyangkalan dari komponen apapun dari hal ini, merupakan penyangkalan kepada pendamaian. Ya. Baiklah. Mari kita melihatnya. Mazmur 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Dua hal yang berlawanan. Dua hal ini tidak bisa diselaraskan, kata iblis. Baiklah. Dua hal ini juga tidak bisa diselaraskan, kata dunia keagamaan. Jadi Anda mesti memuaskan tuntutan keadilan, melalui perbuatan-perbuatan baik Anda. Anda mesti mendamaikan dosa-dosa Anda, melalui perbuatan baik. Yesaya 9 ayat 6, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi ketika Anda mengambil kata damai, dan melihat dalam kitab Mazmur 119 ayat 165 dikatakan, "Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka." Jadi Martin, apakah kita bisa membaca, semakin besar kekuasaannya? Dan orang-orang yang mencintai hukum, tidak akan berkesudahan di atas tahta. Benar. Penghakiman dan keadilan akan terjadi. Baiklah, tapi di Mazmur 85 ayat 11 dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mari kita baca dan definisikan apa itu kebenaran, seperti dalam Mazmur 119 ayat 142. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar.
Jadi Martin, jika kita memfrasenya, belas kasihan dan hukum akan saling bertemu. Apakah hal itu mungkin? Ya, Adanya definisi tentang kebenaran. Baiklah, kembali adanya keadilan dan belas kasihan. dan juga untuk kebenaran dan damai sama dengan hukum, maka kebenaran dan hukum saling berciuman. Baiklah, di manakah kebenaran dan hukum saling berciuman? Di kayu salib, yang menjadi satu-satunya tempat di mana mereka bisa saling berciuman. Di sini ada kutipan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Setan dengan pencobaannya yang dahsyat menimpa hati Yesus. Juru selamat tidak bisa melihat, melebihi kubur yang menjadi penghalang. Mengapa tidak bisa? Karena memang dosa itu sangat dahsyat. Dosa adalah pelanggaran hukum, dan Yesus mati bagi pelanggaran hukum. Upah dosa ialah maut. Jadi Yesus tidak bisa melihat melalui kubur penghalang. Jadi kematian pertama atau kematian kedua yang Yesus alami. Kedua, Ya, karena tidak bisa melihat di balik kematian. benar. Tidak ada pengharapan yang disajikan kepada Kristus sebagai pemenang keluar dari kubur. Atau pemberitahuan penerimaan Bapa akan pengorbanannya. Jadi bagi Kristus, ini menjadi persembahan korban yang paling besar. Dia khawatir, dosa akan sangat menjijikkan bagi Allah, sehingga perpisahan mereka akan bersifat kekal. Dan itu membuatnya jauh lebih jelas bahwa itu adalah kematian kedua. Ya, Tidak ada pengharapan, dan bersifat kekal. Kristus merasakan penderitaan yang akan dirasakan oleh orang berdosa ketika belas kasihan tidak lagi memohon kepada umat yang berdosa. Perasaan akan dosa, yang membawa murka Bapa kepada dirinya, sebagai pengganti manusia. Yang membuat cawan yang dia minum begitu pahit, dan menghancurkan hati anak Allah. Sungguh suatu pernyataan yang luar biasa. Mari kita sedikit renungkan. Upah dosa ialah kematian. Apakah Yesus memiliki dosa di dalam dirinya? Tidak. Jika Yesus memiliki dosa kecil sekalipun dalam dirinya, akankah dia bangkit dari kematian? Tidak. Itu akan kekal, benar, tetapi Alkitab mengatakan, maut tidak bisa menahannya. Mengapa? Karena Yesus tidak berdosa. Jadi Yesus mati, tetapi bukan karena pelanggarannya. Ini menjadi rumit. Jadi untuk siapa Yesus mati? Untuk umat manusia. Kita mesti meneliti akan hal ini, karena rencana keselamatan itu sangat dalam. Benar-benar sangat dalam. Ini adalah pemikiran saya, harganya. Semua kepedihan dan kesalahan umat manusia, dia yang menanggungnya. Dan sungguh merupakan penghinaan kepada anak Allah, jika kita menyangkali pendamaian. Apakah Anda setuju? Ya, tentu saja. Maksud saya, itu menentang semua alasan mengapa Yesus datang ke bumi ini. Saya akan lanjut mengatakan, suatu penghinaan ketika kaum Protestan mau menandatangani pernyataan bersama tentang pembenaran. Ketika Yesus membayar semuanya, dan kepada Dia, kita berhutang segala sesuatunya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Martin, jawabannya terletak pada, Dia menjadi dosa demi kita. Itu suatu pemikiran yang rumit. Kita mesti menjabarkannya.